Tahukah Anda bahwa politik etis atau politik balas budi merupakan suatu bentuk hutang tanggung jawab moral pemerintah kolonial Belanda terhadap kesejahteraan rakyat Nusantara? Kebijakan ini dikeluarkan pada tanggal 17 September 1901 oleh Ratu Wilhelmina I sebagai bentuk pemerintah kolonial Belanda membayar hutang budi kepada Hindia Belanda. Politik etis berfokus pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi, terbentuk pada trias etika, yakni irigasi. Sistem pengairan merupakan bagian vital dalam dunia pertanian dan perkebunan. Sistem pengairan yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas hasil pertanian dan perkebunan, sehingga kesejahteraan masyarakat pribumi akan meningkat. Tidak hanya sistem irigasi, namun meliputi program pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, dan jalur transportasi untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Edukasi. Usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat pribumi dengan mempermudah akses pendidikan yang diharapkan akan mengurangi angka buta huruf. Namun ternyata pada saat itu hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan di sekolah. Selain itu, untuk mendapatkan edukasi, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan, sehingga hanya sedikit kalangan pribumi saja yang mampu mengenyam pendidikan. Emigrasi. Program emigrasi merupakan upaya untuk meratakan kepadatan penduduk Hindia Belanda. Hal ini disebabkan oleh padatnya penduduk di Pulau Jawa dan Madura pada tahun 1900, sehingga pemerintah kolonial Belanda membentuk pemukiman baru di Sumatera yang akan digunakan sebagai tempat tinggal warga dari Pulau Jawa dan Madura. Lalu, apa dampak politik etis terhadap Indonesia? Yang pertama, dampak positif. Memicu lahirnya organisasi yang bersifat kedaerahan maupun nasional seperti Indies Partij, Budi Utomo, Sarekat Islam, dan lain sebagainya. Selain itu, salah satu program politik etis yakni edukasi berhasil melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi yang menyebabkan timbulnya era pergerakan nasional dengan munculnya berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik, yang mana beragam organisasi ini akan berkembang menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peninggalan infrastruktur hasil pembangunan rel kereta, waduk, dan irigasi yang hingga saat ini masih bisa digunakan, contohnya Bendungan Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat. Lalu yang kedua adalah dampak negatif, seperti contohnya program irigasi yang pada kenyataannya lebih menguntungkan pihak Belanda dan pada akhirnya sama-sama saja menyulitkan kaum pribumi. Lalu dalam program edukasi kolonial Belanda memiliki maksud terselubung, yakni ingin meningkatkan kualitas SDM pribumi namun dengan upah yang tetap rendah. Selain itu, dalam program edukasi itu sendiri menimbulkan diskriminasi terhadap kalangan pribumi bawah, karena tidak semua kalangan pribumi mampu menyanggupi biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh pendidikan. Sekian pemaparan saya mengenai politik etis. Terima kasih dan sampai jumpa.